atau salah satu pekerjaan kami untuk mendukung tupoksi itu, kita ada pembibitan atau persemaian. Jadi persemaian kami ada di Gunung Kidul Bapak Ibu, di tepatnya di rest area Bunder sebelah Wanagama kalau Bapak Ibu sudah pirsa. Nah, sekilas tadi disampaikan Pak Imam, kami memang setiap tahun ditarget untuk produksi. Tahun ini kita produksinya 650.000 batang. 650.000 batang ini kami harus memfasilitasi di 12 kabupaten kota di wilayah kerja kami. DIY itu semua Bapak Ibu, dan ditambah Jateng sisi selatan dari Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, plus DIY ke semuanya. Mungkin sekilas begitu Pak Imam. Jadi saya lihat sendiri di sana ada pohon alpukat, ada rambutan, ada durian, ada kopi, ada apa lagi? Mungkin nyambung Bapak. Jadi mungkin nyambung disampaikan Pak Imam tadi, kalau kita produksinya kita bagi 5 kategori Bapak. Okay. Pertama, kategori yang pertama adalah komoditi kehutanan, karena kami nggak bisa lepas dari produknya kehutanan. Contohnya yang kami produksi yang komoditi yang hutanan ini atau yang kategori pertama, kita ada sengon. Ini mungkin familiar Bapak Ibu yang remen untuk nanam kayu-kayuan gitu. Ada sengon, ada jati, ada akasia, kemudian ada mahoni, ada pokoknya berhubungan kayu-kayuan yang nanti pada akhirnya ini dipanen kayunya. Ini yang kategori pertama. Kategori yang kedua kita kategori konservasi. Ini yang mungkin menjadi isu-isu terkini bagi warga atau yang mungkin pecinta-pecinta alam sih. Kita punya ada aren, kemudian kita ada pucung. Kalau Bapak Ibu pernah pirsa kluwek ya, yang untuk rawon, nah itu kan bijinya itu seperti itu kluwak gitu. Itu bagus untuk konservasi air. Ada aren, ada pucung, ada beringin, kemudian ada bambu, terbesi, itu salah satu yang bagus untuk konservasi air. Kategori yang ketiga ini kategori yang biasanya masyarakat perkotaan yang suka. Ini kategori estetika atau perindah. Ada tabebuya, ada pucuk merah, ada ketapang kencana. Kategori yang keempat, ini kategori yang kemarin atas rekomendasi Pak Imam, kita mencoba mengakomodir kebutuhan masyarakat di sekitar Serayu yang dalam rangka perbaikan lahan. Dalam hal ini kita penyediaan pakan ternak. Jadi kategori yang keempat ini kategori pakan ternak. Ada Indigo Vera, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Kemudian ada Kaliandra, dan nanti berbagai jenis yang direkomendasikan Mas Wawan tadi, Mas Maman selaku koordinator peternak, mungkin ada Wilada dan sebagainya. Kemudian kategori kelima yang tadi disonding oleh Pak Imam, yang disampaikan Pak Imam, kategori hasil hutan bukan kayu atau identik dengan buah-buahan. Ada durian, ada alpukat, kemudian ada rambutan, ada sirsak, ada jambu biji. Sementara itu, Pak Bapak, ada 5 kategori Bapak. Tolong berimajinasi. Kekayaan itu mau kita apakan? Walaupun punya orang kan gitu. Nah, saya datang ke sini Pak, selain silaturahmi dengan kepala sekolah baru yang kelihatannya energetik gitu kan. Malah jangan-jangan over. Tapi dikendalikan aja, nanti kan capek sendiri. Pokoknya sekarang dituruti aja. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya membayangkan, kalau ini kan bagian pohon-pohon yang kami tanam gitu Pak Hadi, betul nggak? Iya. Nah ini jadinya kayak gini. Saya nyesel, kenapa nggak lebih banyak dulu? Kalau seandainya dulu lebih banyak dengan buah-buahan, mungkin anak-anak, guru-guru tiap hari itu bisa makan buah gitu siapa. Nah, oleh karena itu sebelum terlambat dan mumpung kita punya sahabat namanya Pak Taufik gitu kan dengan teman-temannya, aku kok kepengen minta di depan umum ini pohon buah-buahan yang akan kita tanam di lahan kita, silakan nanti ditanam ya. Apakah itu tabebuya untuk keindahan, misalnya di depan itu nanti tabebuya semua gitu kan. Sebanyak-banyaknya paling 50 atau 100 kan nggak banyak. Tapi kalau mau buah, di belakang ini mau ada rambutan, ada apa lagi tadi? Alpukat, durian, apa saja. Nah ini kita penuhi sehingga nanti judul sekolah kita adalah sekolah hijau penuh dengan buah
penuh dengan kerindangan dan menjadi nyaman untuk kita Tapi kan masalahnya belum tentu Pak Taufik ngasih. Nah, makanya kita jebak sebetulnya datang ke sini. Apakah kira-kira Pak Taufik mendapatkan hidayah, mendapatkan terbuka pikirannya kalau sekolah ini akan kita jadikan sekolah percontohan yang rimbun, tidak hanya menyelamatkan bumi, ya, menangkap CO2, ya, terus kemudian melepas oksigen, tetapi juga akan membantu perut-perut ibu-ibu, terutama kalau lagi ngidam, ya, sehingga nanti bisa rujakan tiap hari. Karena di sekolah yang kami bangun yang di tempat lain itu karena dulu kebanyakan mangga, Pak. Jadi ibu-ibu tuh tiap istirahat itu melukis, merujak kayak gitu. Saya nggak tahu itu bikin sakit perut apa enggak, tapi kebanyakan. Sekarang kan ada rambutan, ya, ada alpukat, ada segala. Nah itu nanti kalau ini berbuah di dalam waktu yang tidak terlalu lama, dua tahun bisa berbuah ya Pak, kira-kira ya. Jadi nanti tergantung perawatan juga Bapak Ibu. Perawatan itu tergantung kepala sekolah. Nah nanti dalam aman. kita akan ada pohon-pohon alpukat. Amin. Dalam waktu 2 tahun kita akan ada rambutan. Amin. Dalam 2 tahun kita akan ada buah apa lagi? Mangga. Durian. Oleh karena itu, sebelum Pak Taufik nanti bicara, tapi kayak feeling kok bisa ya gelontoran itu. Nah, apakah ibu-ibu dengan mengerahkan anak-anak, misalnya, pertama adalah membuat pupuk kompos dulu, sebanyak-banyaknya. Siap. Siap? Siap. Ngomong siap sih gampang, Udah mulai ya Pak? Udah mulai. Iya. Setelah pupuk kompos, apakah Bapak dan Ibu mau bekerja sama menggali lubang? Siap. Menggali lubang, ukurannya 40 kali 40, dalamnya 40. Betul? Siap? Siap. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menanam dengan benar sehingga pohon-pohon itu nanti terawat? Siap. Apakah setelah pohon itu tertanam Bapak bersedia mengawasi pemeliharaannya? Siap. Kalau saya sih nggak peduli dilihat apa, yang penting itu bisa berbuah dan kemudian membawa berkah. Amin. Siapa tahu sekolah ini nanti ada penghasilan tambahan yang jual buah-buahan karena ini buahnya unggul. Buah dari mana? SMK Pleret. SMK Pleret apa? Tentang kelistrikan, tapi terkenal dengan buahnya. Keren. Jadi kita buat yang lain-lain gitu. Nah itulah kira-kira mari kita dengarkan apakah Pak Taufik akan ada komitmen untuk menjadikan sekolah hijau ini menjadi sekolah unggulan, ya, dengan lingkungan yang mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan dan akan menular di seluruh Yogyakarta, khususnya Bantul ini. Silakan Pak Taufik, saya tidak tahu, mari kita berdoa mudah-mudahan beliau mendapatkan kelonggaran pikiran, ya, dan hati. Silakan Pak.